Masih worth it kah kalian bekerja di Jepang tahun 2025 dengan kursen yang saat ini sudah anjlok katanya gitu. BTW gue pengen disclaimer, ini video dibuat pakai tangan dan pakai kamera handphone saja di depan layar kaca, jadi agak aneh ya. But it's okay, yang penting kan isinya ya. Walaupun gue nggak tahu ini video ada isinya atau enggak. Balik lagi ke topik awal. Jadi gimana nih, lu kerja di Jepang dengan kursen yang udah sangat melemah? Sebenarnya berapa sih? Dibilang lemah tuh emang gimana sih? Jadi gini, dulu kan 5 tahun lalu kursen itu di angka 150. Kalau saat ini cuma di angka 105. Sebenarnya nggak cuma ya, alhamdulillah udah di 105. Soalnya dulunya 100. Bukan dulu, kemarin-kemarin 100. Udah naik kan 5, lumayan. Ya elah, selisih cuma 45 yen doang. Sebenarnya sih bisa dibilang gitu, nggak salah juga ya. Kalau kita ambil contoh dengan gaji 200.000 misal. Dulu tuh gaji 200.000 yen sama dengan 30 juta. Jadi banyak tuh yang bilang kerja di Jepang gaji 30 juta. Ya memang, karena kursennya besar. Tanpa lembur. Sekarang bisa aja. Nah kalau saat ini dengan gaji 200.000 yen mungkin bukan hanya dapat ya, alhamdulillah bisa dapat 21 juta. Tapi kan selisihnya sekitar 9 juta. Dan itu tuh benar-benar sangat banyak ya. Misal dari angka 200.000 yang tadi, 21 juta tadi, itu kan masih kotor, belum ada potongan-potongannya. Biasa tuh potongannya ada listrik, air, gas, wifi, tempat tinggal, makan-makan, foya-foya. Taruhlah 10 juta, 15 juta sebulan. Ya bersihnya berapa tuh? 20 kurang 15, 5 juta. Kalau 15, 20 kurang 10, kalau 10 juta, sisa 10 juta buat nabung. Masih worth it nggak jauh-jauh ke Jepang, dapat 10 juta per bulan buat nabung doang? Itu mah balik ke pribadi masing-masing. Kalau gaji lo 200.000, gitu. Sedikit ngambil contoh biar lebih gampang imajinasinya. Ini kalau lu ke Jepang dengan visa engineering, mungkin lu dapat duit kayak segini, 295.000. Dari 295.000 itu kotor sama kayak tadi. Bersihnya berapa? Ya tadi kurangin gas, air, listrik, kuota, wifi, foya-foya 10 sampai 15 juta. Mungkin lu bisa nabung sekitar 15 sampai 20 juta sebulan. Gitu. Tapi nggak lupa di Jepang masih dapat bonus juga. Setahun 2 kali, bulan Juli sama bulan Desember di tempat gua. Bonusnya berapa nih bang? Segini. Gede kan? Menurut gua ya, nggak tahu menurut lu. Sekitar 61. Kotor. Bersihnya di angka 50. Tapi it's okay lah, dapat 50 dari bonus, dapat 30 dari gaji. Atau 60 dari bonus, 30 dari gaji, biar kelihatan gede. 90 juta kotor. Anjay. Walaupun itu cuma setahun 2 kali. But it's okay, siapa yang mau ngasih setahun 2 kali dapat 190 jutaan. Bulan Juli sama Agustus, sisanya dapat gaji biasa aja. Begitu. Nah, balik lagi nih. Kalau misalkan lu nanya worth it atau enggak, ya lu jawab sendiri. Kalau menurut gue masih worth it ya, karena kosakata ngapain sih lu kerja jauh-jauh ke Jepang, kayak nggak bisa kerja di Indonesia aja. Nah, itu tuh kosakata nggak worth it buat gua yang kaum kelas menengah. Gua butuh batu loncatan, bos. Gua mau ini, gua mau itu, dan kebetulan dengan kerja di Jepang lah, gua bisa mempercepat keinginan gua. Seperti misal, gua mau lanjut S2, mungkin jalannya karena pengalaman di sini bisa cukup membantu. Misal, atau misalkan gue mau kerja lagi ntar di Indonesia, mungkin pengalaman kerja gue di Jepang bisa sangat bermanfaat waktu gue balik ke Indonesia. Misal, atau misal gue pengen buka usaha, insya Allah tabungannya ntar ada, terlepas usahanya berhasil atau enggak ya. Tapi kan persiapan lah. Nah, salah satu batu loncatannya tuh ya kerja di sini menurut gue. But it's okay lah kalau lu orang kaya mah nggak perlu gitu. Atau misalkan lu mau keluar negeri selain Jepang, it's okay juga, karena masih banyak negara-negara lain yang juga lebih bagus mungkin daripada Jepang. Tapi mungkin karena rezeki gue di sini, ya gue senang dan menerima semuanya. Gitu sobat ya. BTW nih, buat lu yang nanya-nanya, bang, ke Jepang gimana bang? Caranya gimana bang? Gue liat LPK berapa bang? LPK yang bagus mana bang? Gue kagak tahu. Gue kagak tahu sumpah LPK yang bagus mana. Udah gak usah komen-komen kayak gitu lagi, karena gue emang kagak tahu. Tapi kalau lu mau tanya langkah-langkah dari nol kayak gimana, lu bisa cek link di bio, ada buku gua. Ini How to Work in Japan, gua tulis sendiri. Itu buku sangat manfaat, lu bisa dapetin buku tersebut. Dan di dalamnya tuh ada, lu harus ngapain sih awal-awal, apa sih yang harus lu punya, persyaratannya apa aja sih, dan ngurusnya gimana sih, ngurus persyaratannya, apakah gua harus keluar sebanyak itu misal. Dan gimana sih misalkan kalau gue udah punya semuanya, langkah-langkah terakhir untuk gue bisa dapetin kerjanya dari mana. Nah, gue tulis tuh di buku itu. Dan lo bisa cek link di bio, di deskripsi gue. Di bio Instagram juga ada.
Bio TikTok juga ada. BTW gue jarang buka TikTok, buka Instagram doang lo, jadi check out aja. Bisa dari YouTube ini, bisa dari Instagram. Harganya nggak mahal, cuma 88.000 dan lo bisa dapetin buku yang bikin lo bisa hemat puluhan juta. Dengan catatan, ya lu pasti harus lebih kerja keras ekstra dibanding mereka yang bayar 50 juta. Nah, kalau bayar 50 juta, oi bang, gue mau bayar 50 juta, gue berangkat di Jepang. Oke. Kalau ini 88.000, infonya gini nih. Tapi ya lu belajar lagi ntar ekstra. Gini aja video dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.